Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian lagi megang sesuatu, mungkin HP kalian sekarang, atau secangkir kopi di meja, terus mikir, sebenarnya sepanjang apa sih perjalanan barang ini sampai akhirnya bisa ada di tangan kalian? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar proses itu. Kita akan pakai panduan komprehensif dari Dr. Insinyur Prima Fitri yang secara khusus menjembatani jurang besar antara sebuah ide kasar di kepala kita sampai jadi realitas pasar di luar sana. Coba dipikirin sebentar. Setiap lekukan, setiap tombol, sampai material dari barang yang kita pakai tiap hari itu nggak ada yang kebetulan loh. Ada kompleksitas tersembunyi yang luar biasa di baliknya. Dan justru itulah yang bikin topik kita hari ini menarik banget. Kita nggak cuma sekedar ngomongin gimana bikin sesuatu kelihatan estetik atau bagus. Kita bicara soal gimana bikin barang itu benar-benar berfungsi, bisa diproduksi secara massal, dan yang paling penting, diinginkan sama banyak orang. Oke, buat memahamin seluruh ekosistem ini, kita bakal membedahnya lapis demi lapis ya. Kita mulai dari transisi ide jadi kenyataan, mendefinisikan apa itu desain produk, kunci sukses pengembangannya, siapa aja sosok di balik layar, realitas biaya dan waktu, dan pastinya tantangan nyata di lapangan. Langsung aja masuk ke bagian pertama, dari ide menjadi kenyataan. Kita tuh sering banget ya meromantisasi yang namanya penemuan. Kayak ada orang jenius nyoret-nyoret ide di atas terbed kafe, terus besoknya, boom, produk itu udah mejeng di etalase toko. Padahal, realitanya jauh dari itu. Buat bawa ide jadi kenyataan, kalian nggak bisa cuma modal inspirasi dadakan. Diperlukan kepatuhan yang ketat banget sama yang namanya proses, prinsip, dan strategi. Kenapa? Ya karena tujuan akhirnya itu bikin produk yang nggak cuma inovatif, tapi juga efisien pasti produksi dan punya nilai jual yang tinggi di pasar. Tanpa strategi yang jelas, ide sebrilian apapun ya cuma bakal berujung jadi sketsa di atas kertas aja. Lanjut ke bagian kedua. Apa itu desain produk? Sebelum bahas lebih jauh, kita samain frekuensi dulu nih, biar punya kosakata fundamental yang sama tentang industri ini. Ada dua istilah yang sering banget dianggap sama, padahal fokusnya beda banget. Pertama, desain produk. Ini tuh bener-bener berpusat ke pelanggan. Prosesnya fokus nyiptain ide dan konsep buat menuhin kebutuhan pelanggan secara terukur. Nah, kalau pengembangan produk, mainnya di gambaran yang lebih makro. Ini tentang menciptakan produk baru atau memodifikasi produk yang udah ada alias redesign dengan tujuan utama ningkatin kualitas dan nilai jualnya. Jadi gampangnya, desain itu buat mecahin masalah pelanggan, nah pengembangan itu buat ningkatin nilai bisnisnya. Terus, buat apa sih kita ribet-ribet nerapin semua kedisiplinan ini? Tujuan utamanya bukan sekedar bikin barang yang keren, tapi buat menghindari kegagalan. Kita lakuin ini buat milih metode paling tepat, nentuin spesifikasi yang terukur presisi, ngitung biaya dengan akurat, dan pada akhirnya, mastiin kelayakan produk secara total sebelum mesin pabrik dinyalain buat pertama kalinya. Kita masuk ke bagian ketiga, kunci sukses pengembangan produk. Mari kita lihat gimana ini semua terbangun jadi sebuah metodologi. Kalau kita tahu tujuannya buat menghindari kegagalan, terus apa aja langkah yang harus diambil biar peluncurannya sukses? Ini dia 5 karakteristik utamanya yang ibaratnya jadi peta jalan kalian. Semuanya selalu dan harus bermula dari pasar. Identifikasi kebutuhan konsumen lewat riset mendalam buat ngerti apa yang benar-benar mereka mau. Terus data itu dikonversi jadi spesifikasi produk yang jelas. Setelah itu baru deh kita masuk ke tahap milih konsep desain yang inovatif. Tapi ingat, desain bagus aja nggak cukup. Kita harus ngelakuin desain untuk manufaktur atau DFM, biar produknya efisien pas diproduksi massal. Dan akhirnya kita sampai di tahap pembuktian. Tahap pembuktian itu wujudnya adalah bikin prototipe. Teknologi kayak 3D printing tuh contoh sempurna banget buat tahap ini. Prototipe yang efektif bakal bawa konsep teoretis kalian jadi wujud fisik di dunia nyata. Ini belum jadi produk akhir loh ya, ini tuh alat. Alat pengujian buat validasi. Apakah desain yang kelihatannya udah sempurna banget di layar komputer beneran berfungsi dengan mulus pas dipegang dan dipakai langsung sama manusia? Bagian keempat. Siapa di balik sebuah produk? Kita kan udah ngomongin apa dan bagaimananya nih. Tapi sebuah produk jelas nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Mari kita alihin fokus kita ke aspek siapa. Pengembangan produk itu pada dasarnya adalah proyek kolaborasi yang sangat masif. Di satu sisi, di dunia korporat, kalian punya tim lintas fungsi. Ada insinyur, desainer, orang marketing, sampai manajemen yang semuanya harus kerja selaras. Di sisi lain, jangan pernah lupain peran vital dari para akademisi dan mahasiswa. Mereka lah yang terus dorong batasan inovasi lewat penelitian ilmiah yang pada akhirnya nyuplai industri pakai ide-ide dan material baru. Dan ekosistem ini tuh ngebentang jauh banget. Dari lantai produksi raksasa di perusahaan otomotif, ke dirgantaraan, alat medis, sampai ke panduan teori
yang ditulis Oma para praktisi dan penulis terkemuka, seperti Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan. Semuanya ini saling terkait erat. Konsep dari akademisi itu ibarat kompas buat para insinyur, dan kapasitas pabriklah yang nantinya bakal nentuin apa yang realistis untuk digambar sama para desainer. Tarik nafas dulu, kita masuk ke bagian kelima, realita, biaya, dan waktu. Di poin ini kita harus agak pragmatis dikit nih ngomongin bisnis. Inovasi emang luar biasa keren, tapi inovasi hidup di dunia nyata yang sangat dibatasi sama uang dan waktu. Ada variabel utama yang benar-benar nentuin durasi dan biaya pengembangan. Di posisi puncak ada kompleksitas, seberapa canggih teknologi yang dipakai dan seberapa banyak komponennya. Di tengah ada skala, seberapa besar volume produksinya nanti. Makin rumit produk kalian dan makin masif skalanya, durasi dan biayanya bakal meroket gila-gilaan. Jadi gimana cara kita nyimbangin ini semua? Jawabannya ada di fondasi paling bawah, efisiensi. Dan senjata utama untuk nyiptain efisiensi itu adalah DFM atau Design for Manufacturing. Ini bukan cuma sekadar step tambahan, ini udah jadi filosofi dasar. DFM itu maksa desainer buat mikirin dari awal gimana mesin bakal ngerjain produk tersebut. Tujuannya simple tapi dampaknya sangat masif, meminimalkan resiko bongkar ulang desain di tahap akhir. Karena percayalah, ngerombak desain pas mesin pabrik udah disetting, itu adalah mimpi buruk secara finansial buat perusahaan manapun. Biar kalian dapat gambarannya seberapa gede taruhannya di sini. Seperti yang ditegasin di materi kita, biaya real buat pengembangan ini tuh bisa nembus angka jutaan sampai miliaran rupiah loh. Angka segitu tuh jauh banget ngelewatin ongkos edukasi atau riset di tahap awal. Makanya penerapan disiplin kayak DFM dan bikin prototipe yang teliti itu sama sekali bukan kemewahan. Itu adalah kewajiban mutlak buat ngelindungin investasi miliaran tadi. Dan bagian terakhir kita, tantangan di dunia nyata. Anggaplah gini, kalian punya desain yang super sempurna, tim yang isinya orang jenius, dan budget yang nggak berseri. Apa otomatis dijamin bakal sukses? Oh, belum tentu. Selalu ada faktor eksternal yang ngintai. Setidaknya ada 5 tantangan di industri nyata yang nggak pernah tidur. 1, pasar itu super dinamis. Selera orang ganti secepat tren di medsos. 2, persaingan yang ketat banget. Mungkin pesaing kalian lagi bikin hal yang sama pas kita lagi ngobrol gini. 3, tekanan antara biaya dan waktu yang terus menjepit. 4, kejutan pahit dari masalah teknis di tahap akhir produksi. Dan 5, regulasi. Kalian wajib mastiin produk itu mematuhi standar industri yang super ketat, kalau nggak, ya produknya nggak bakal bisa dijual sama sekali. Nah, setelah membedah semua lapisan tadi, dari yang cuma sebatas ide di kepala, ngelewatin proses manufaktur yang super rumit, sampai dihajar sama tuntutan pasar yang tiada henti, pertanyaannya sekarang balik ke kalian. Setelah tahu semua proses, prinsip, dan realita brutal yang dibutuhin buat nyiptain produk bernilai tinggi, udah siap belum ide kalian ngadepin dunia nyata? Terima kasih ya udah nemenin di sesi bedah materi kali ini. Teruslah berpikir kritis dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.